Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang pemuda yang soleh. Namun dia hidup di tengah masyarakat yang mana masyarakat itu selalu menyembah pohon. Ya, itu dia berbuat kemusyrikan. Pemuda yang soleh ini dia tidak tinggal diam. Dia melakukan cara bagaimana supaya pohon itu tidak disembah. Dan akhirnya si pemuda tersebut dia bertekad untuk menebang pohon tersebut. Ya. Lalu dia membawa peralatan agar bisa menebang pohon tersebut. Berjalanlah dia pergi. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang yang pemuda, ya, dengan seorang pemuda yang badannya lebih besar daripada dia. Pemuda tersebut ingin menghadangnya supaya si pemuda yang soleh ini tidak jadi untuk menebang pohon tersebut. Akhirnya ketika dihadang, maka pemuda ini merasa jengkel dengan hadangan tersebut dan akhirnya dia memukul dengan satu kali pukulan. Dengan satu kali pukulan, maka yang menghadangnya itu jatuh tumbang, dia kalah. Berjalanlah kembali, setelah itu dia melanjutkan perjalanannya, lalu di situ dihadang kembali oleh orang yang baru. Badannya jauh lebih besar lagi. Ketika dihadang kembali, maka pemuda ini pun langsung memukul kembali dengan satu kali pukulan, maka orang ini terjatuh kembali. Lalu yang ketiga kalinya dia dihadang lagi, ya, oleh seorang pemuda yang lebih besar. Dan dihadang, kemudian yang menghadangnya ini menyuruh kepada si pemuda, "Wahai pemuda, kamu tidak akan bisa menebang pohon tersebut. Pulanglah kamu," katanya. "Pulanglah kamu ke rumahmu. Saya janjikan setiap harinya kamu akan mendapatkan uang 2 dinar. Yaitu uang 2 dinar, yaitu di bawah uang 2 dinar di bawah bantalmu." Ketika itu si pemuda pulanglah. Dia kalah dengan rayuan tersebut. Ketika pulang, benar di sore harinya dia mendapatkan uang 2 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4, sekian gram emas, ya, atau sekitar kurang lebih 2 juta. Ya, berarti 2 dinar kurang lebih 4 juta, ya. Nah, kemudian si pemuda ini benar dia sore harinya membuka bantal dan mendapatkan uang 2 dinar. Keesokan harinya si pemuda ini sama membuka bantal, namun dia tidak mendapatkan uang 2 dinar. Akhirnya dia marah. Ketika marah, dia mengambil peralatan kembali. Dia bertekad untuk merobohkan atau menebang pohon tersebut. Di tengah perjalanan dia dihadang lagi. Ketika dihadang, si pemuda ini memukul yang menghadangnya. Namun dengan satu kali pukulan yang sekarang si yang menghadangnya itu tidak jatuh. 2 kali pukulan masih kuat. Lalu dia berkata, si penghadang ini pun berkata, ya, "Kamu tahu kenapa kemarin kamu bisa mengalahkanku? Ya, kemarin kamu bisa mengalahkan aku karena niatmu tulus karena Allah," katanya. "Tidak bercampur dengan apapun. Ya. Kamu akan menebang pohon kayu itu karena ingin membersihkan masyarakat dari kesyirikan, yaitu menyembah pohon kayu. Tapi hari ini kamu niatnya sudah berbeda. Kamu datang ke sini karena kemarahan kamu bukan karena Allah, tapi kemarahan kamu karena uang. Kemarahan kamu karena dinar. Kemarahan kamu bukan tulus karena Allah, tapi karena uang." Itulah si pemuda itu akhirnya dia tidak bisa menebang pohon tersebut dan pulang kembali. Sahabatku, itulah si penghadang itu adalah iblis yang sengaja dia menghadang. Dia berbagai cara bagaimana agar kemusyrikan dan kemaksiatan itu berkembang di muka bumi ini. Begitu pandainya iblis laknatullah alaih
Orang yang baik saja seperti pemuda tersebut dengan niat yang baik dirusaknya dengan materi. Ya. Apa pelajaran apa yang kita ambil dari cerita tersebut? Bahwa selevel atau setingkat ahli ibadah sekalipun tetap juga ada celah iblis bisa masuk ke dalamnya. Sehebat apapun dia ibadahnya, sehebat apapun dia ketakwaannya kepada Allah, iblis selalu mencari cara, celah agar orang tersebut celaka. Ahli ibadah ini gagal dengan ujian materi. Betul apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17. Ya, dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, ya. Dan tidak akan engkau dapati kebanyakan umat manusia ini kecuali dia adalah orang yang bersyukur. Kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat didatangi oleh setan. Tak ada celah pintu masuk baginya. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Al-Hijr ayat 40. Oleh sebab itu, setiap ada celah pintu masuk bagi setan, tutuplah dia rapat-rapat. Marahlah karena Allah, bencilah karena Allah, sayanglah karena Allah, cintalah karena Allah. Jangan sampai karena yang lain. Ketika marah karena yang lain, marah karena tidak dapat jabatan, marah karena tidak mendapatkan nilai yang bagus, marah karena dia itu tidak mendapatkan yang ia inginkan. Ada saatnya menjadi ahli ibadah, tapi ada saatnya juga setan masuk menembus relung hatimu, sehingga kata-katamu tidak lagi bernilai di sisi Allah, dan dengan mudahnya setan menembus isi hatimu. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang selalu bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, yang Kau sucikan. Waj'alni min ibadikal mukhlasin, waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku dari dari golongan hamba-hambamu yang ikhlas, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.